Masuk sesi ketiga jam 9 pas. Sesi ketiga adalah praktek memandikan dan mengkapankan. Baik. Ini sudah disiapkan semuanya. Kita geser. Tadi ini sudah ditunjuk-tunjukkan ya. Ini anggap udah pakai lah ya. Nah, usah pakai itu nanti. Nggak ada air kok. Nah, ini udah pakai masker, udah pakai sarung tangan, udah. Nah, udah. Sekarang bang apa tadi? Ini bang. Ini nanti kapan nanti pas kapan? Ini mandi dulu, berbaring dulu. Tolong ambilkan tas saya bang. Naik bang. Sini kepala, sini kaki. Saya jelaskan, berbaring dulu. Jadi perhatian anak Ustaz. Memandikan jenazah, yang memandikan menghadap kiblat. Iya. Pertama gitu. Ya, pertama kita tutup dulu ya. Pertama tutup gini, karena dia laki-laki maka yang ditutup hanya dari pusat sampai lutut. Karena laki-laki yang ditutup dari pusat sampai lutut. Dengar suaranya, dengar. Jauh kali. Nggak apa-apa gini aja, nggak apa-apa. Baik. Digeser biar nampak Aron nih. Udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah nggak kuat lagi baru. Udah fokus lagi, fokus. Ini praktek. Kalian perhatikan betul-betul. Yang memandikan menghadap kiblat, anggaplah ini kiblat. Yang mangku berarti membelakangi kiblat. Kalau laki-laki yang ditutup dari pusat sampai lutut. Kalau dia perempuan yang ditutup dari dadanya sampai mata kakinya. Oke, paham? Udah. Tangannya pastikan diginikan, gini bang. Maklum dia belum pengalaman. Jadi kita yang buat. Kalau seandainya sudah begini kan jatuh lagi. Diginikan jatuh lagi, boleh diikat tangannya. Asal jangan dia melawan begini. Selentik. Udah paham? Sudah. Ini mana nih tadi gayung? Itu tuh. Di sini air mutlaknya. Sebelum kita siram, kita pasang niat lebih bagus. Nawaitu husla lihadzal mait. Kalau laki-laki lihadzal mait, kalau perempuan lihadzihil maitati. Fardu kifayatin lillahi ta'ala. Nanti siramannya itu 1 jengkal dari badannya. Berarti kalau 1 jengkal begini nanti ya, 1 jengkal nih. Nggak boleh begini nyiramnya. Nggak boleh. Dendam kali kau dia. Siramannya itu pertama dari kepala. Nanti pas jatuh ke wajah, adabnya tangan kiri menahan air. Tangan kanan mengambil, tangan kiri menahan air. Atau begini boleh. Pertanyaannya kenapa harus ditahan Ustaz? Ada jenazah itu yang mulutnya ternganga. Nanti kalau disiram air, masuk air. Memang kalau udah masuk nggak ketelan lagi tuh, dia tumpah dia karena tenggorokannya udah nggak berfungsi. Tapi walaupun udah tumpah lagi, jangan pula kau isi. Ada adabnya, ditahan. Dah perhatikan. Diambil air, disiram dari kepala. Ingat bacaannya. Siram dari kepala ke bawah, bacaannya Bismillahirrahman. Diambil lagi air, siram ke kanannya, Bismillahirrahim. Ambil lagi air ke kirinya, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh disiram 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Dapat hitungan ganjil, dapat pahala sunnah. Kalau nggak dapat ganjil nggak apa-apa, genap pun boleh. Yang penting rukun memandikan adalah meratakan air ke badannya. Air apa? Air mutlak, itulah rukunnya. Jadi pertama siram dulu yang atas ini, kemudian ratakan. Tugas tangan kanan dari kepala sampai pinggang. Mohon maaf, jadi ini diratakan semua nih, diratakan. Sela-sela ini diratakan semua. Tangan kanan. Kalau perempuan ditutup gini, masuk di bawah sarung, ratakan. Kalau laki begini, tangan kiri dari pinggang sampai kaki masuk di bawah sarung. Enggak dipegang, enggak. Contoh, diratakan selang-selang.
Nah, dengarkan laki-laki. Ini mohon apa ya perempuan ya? Ini karena fikih nih. Ketika meratakan air di bagian selangkangan itu kan ketemu sama latu-latu kan. Nah, ketika ketemu dengan latu-latu, maka itu pastikan lipatan-lipatan kulitnya kena ratakan air, maka dipeganglah itu semua. Nah, diratakan air. Karena judulnya meratakan. Paham? Sudah rata lah, anggaplah sudah rata air, sudah diratakan. Di depannya air mutlak. Selanjutnya akan diratakan air sebelah kanannya. Kalau mau diratakan di sebelah kanannya, maka jenazahnya akan dimiringkan ke sebelah kiri. Yang miringkan sama yang mangku. Karena ini nggak ada yang mangku, dia miring sendiri. Bang. Nah, gini. Miring. Ini tertutup. Diambil air mutlak, disiram ke kanannya. Hitungan ganjil. Setelah disiram hitungan ganjil, tangan kanan meratakan, tangan kiri meratakan. Setelah diratakan bagian kanan, tugas urutan memandikan selanjutnya istinja pertama. Istinja ada 4 kali. Istinja pertama bagian dubur ketika miring ke kiri. Tangannya memegang apa nama tadi? Dubur. Tahu dubur? Kalau nggak tahu biar aku bilang nih. Dubur. Nah, dibersihkan, istinjakan biar nggak ada kotoran. Sudah istinja pertama, kemudian dibilas lagi semua. Selanjutnya jenazahnya ditelentangkan dulu sama yang mangku, suruh miring ke kanan biar dapat yang kiri. Nah, kita miringkan dia ke kanan. Nah, sekarang disiramlah di bagian kiri. Setelah disiram bagian kiri dengan air mutlak, tugas tangan kanan meratakan. Bagian ini pinggang sampai bawah kita ratakan. Istinja yang kedua, dipeganglah duburnya lagi, pastikan nggak ada warna. Ditengok tangan kita, merah, kuning, hijau, warna-warni, belum bersih. Jadi pastikan nggak ada warna dan nggak ada bau. Baunya jangan dicium ke situ. Jangan jangan. Perasaan kita aja udah nggak ada. Karena nanti yang mangku keluarganya tersinggung. Nah, dan pastikan jangan coba-coba dicoblos-coblos. Belum hari H mencoblos apa nggak kecurangan banyak di mana-mana. Nanti kalau dicoblos dia terbuka, udah terbuka keluar terus. Karena murnya udah dol, nggak berfungsi lagi. Payah. Nah, paham? Udah diistinjakan. Kalian kalau ceramah terlalu serius sekali, kalian tegang kalian nanti. Jadi usah bawa lah humor-humor sedikit, boleh kan? Nah, sampai mana tadi? Sampai coblos. Ini Ustaz mengejar lagi, ngisi lagi nanti. Dah, baik. Jadi udah diistinjakan kedua kali kan? Setelah itu dibilas. Setelah dibilas di bagian kiri ditelentangkan. Jadi air mutlak sudah depan, kanan, kiri. Istinja dah 2 kali. Sekarang istinja ketiga, bagian kubul. Tadi namanya dubur, sekarang kubul. Tahu kubul? Ini yang di depan ini. Gak mungkin Ustaz bilang namanya. Nah, cara mengistinjakan kubul laki-laki itu dari bawah sarung begini. Tangan kiri masuk. Iya, hati-hati lah memang. Laki-laki, keren nanti. Laki-laki dulu. Pastikan tangan kiri masuk, pegang kepalanya, buka. Ini penting ilmunya. Jadi nggak ada cara lain harus disampaikan. Udah, dengar lu. Dibuka belahannya, disiram. Udah, istinja. Dan sunnah diurut 3 kali ke atas. Karena khawatir ada sisa-sisa najis yang belum keluar. Urutnya ke atas, jangan ke bawah. Nanti tambah salah nanti. Udah paham? Udah. Istinja perempuan. Udah. Dan kok masalah ini senang kali kalian. Istinja perempuan pastikan lipatan dan belahan istinjanya bersih. Paham lah ya? Sudah. Istinja sudah 3 kali. Dubur 2 kali, kubul sekali. Yang terakhir yang keempat dubur lagi. Untuk memastikan kakinya dikangkangkan, perutnya ditekan ke bawah 3 kali. Baru tangan kiri memastikan.
Akhirnya nggak ada, bersih. Kalau masih ada keluar lagi, itu dibersihkan lagi. Paham maksudnya? Sudah selesailah air mutlak, kemudian istinja sudah, urutan mandi selanjutnya air wangi-wangian. Diambillah air sabun, disiramlah sabun yang berbusa itu, air sabun berbusa. Lalu ambil sabunnya, sabuni badannya. Samping kanan kiri nggak usah miring-miring lagi, depan aja. Paham? Setelah disabuni badannya, kalau rambutnya panjang boleh dikasih sampo. Mana tahu gondrong dia panjang, boleh kasih sampo. Udah dikasih sampo, dibilas semuanya. Sabunnya sudah jatuh bersih. Lanjut dengan katembat. Nah, bersihkan kuping kanannya, itu daun telinga aja. Paling lubangnya dikit aja. Jangan kau cucuk-cucuk gitu. Nah, rembes-rembesnya, nih rembes-rembesnya bersihkan. Lubang hidungnya diputar gini, jangan dicucuk. Giginya kalau senyum, ada jenazah itu senyum dia gini, senyum. Senyum. Ah gitu. Itu berarti husnul khotimah, nampak surga udah itu. Senyum. Itu kalau senyum gitu ada dua kemungkinan. Memang senyum husnul khotimah, atau yang kedua memang giginya keluar dari dulu. Nah, jadi giginya pakai kayu siwak digosok. Kalau ada kayu siwak, kalau nggak ada, udah pakai katembat itu. Kalau nggak senyum, bibirnya saja. Paham? Baru dilihat kukunya. Oh, kukunya pendek-pendek, udah syarat aja dikasih sedikit-sedikit. Kalau panjang dikorek itu. Kuku kaki juga begitu. Paham? Baru lanjut air wangi-wangian urutannya. Air wangi-wangian tadi udah sabun. Sekarang yang tiga ini. Perhatikan. Ini air sabun tadi udah dipakai. Terus di sini ada namanya air ini apa nih bacaannya nih? Jeruk purut. Nah, siram nih. Air hangat ini, air hangat campur jeruk purut. Siram. Sudah. Ini apa nih? Ini kapur barus. Nah, ini terakhir. Ini bubuk kayu cendana kuning kecoklatan, siram. Sudah. Ini kapur barus terakhir. Siram. Sudah. Bekas-bekasnya ini dibilaslah, dibersihkan, dijatuhkan. Paham? Itu tambah wangi-wangian saja. Sudah selesai dikasih wangi-wangian, urutan selanjutnya akan diwudukkan. Tapi mewudukkannya memang mudahnya berdua. Saya berniat, karena saya mewudukkan, nawaitu wudu ali hadzal mait fardhu kifayah lillahi ta'ala. Tapi satu orang menyiram, membantu dia. Contoh sini air wudu. Bang, sini bang, kamu. Sini bantu Ustaz. Pegang gayungnya, air di situ, ambil air. Siram ke tangan Ustaz. Nih, udah niat ini, siram. Ini di wajahnya 3 kali. Belum siap, siram dulu. 3 kali siram. Dah, sudah wajah, baru tangan. Siram. Udah habis, ambil lagi. Ambil sampai sini, sampai siku 3 kali. Ambil lagi, udah habis. Nah, yang kiri siram sampai siku 3 kali. Nah, sekarang kepala. Sini kepala. Ah, gini aja. Lagi. Ambil lagi di situ embernya tadi. Siram sini. Nah, kuping kanan, kuping kiri. Nah, sini bawain airnya. Siram. Kaki kanan 3 kali. Ambil lagi sana. Udah habis ya, ambil lah. Biar paham. Siram sampai siku. Udah. Paham kan? Udah balik bang, makasih. Ini supaya pahamnya, usah buat gitu. Udah, nggak ada kumur-kumur, nggak ada cuci hidung ya. Udah selesai diwudukkan, Tapi ada satu kurang. Apa yang kurang? Harusnya sebelum diwudukkan, baiknya ini jenazah bapak ini kan punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Tadi kan nggak ikut mandikan, nggak ikut mangku, dipanggil anak perempuan dulu. Siramlah anak perempuannya Bismillahirrahmanirrahim. Dah gantian ya anak perempuan, istrinya gitu. Kalau dia ibu-ibu, panggil anak laki-lakinya, nyiram dulu. Nah, setelah nyiram, baru diwudukkan seperti tadi. Paham? Nah, tadi kan karena mau langsung aja udah. Setelah diwudukkan, baru diambillah handuk yang bersih, handuk. Nah, handuk ini dibentangkan saja, begini. Di atas badannya ditekan-tekan gini ngeringkannya, ditekan-tekan. Jangan pula kalian kilatin gini, kalian gosok.
habis jur semer, nggak bisa kilat itu. Udah kering ini kan basah nih. Diganti sama yang kering, kain yang kering. Pegang bang. Nah, tutup semuanya dulu. Nah, baru yang basah ditarik dari bawah supaya menjaga auratnya tidak terbuka. Nah, ini basah, nggak bisa pakai lagi, taruh di sini. Nah, ini udah siap. Panggil yang angkat tadi. Mana yang angkat? Tolong Pak, angkatkan Pak. Diangkatlah ke kain kafan yang sudah dibentang. Paham? Tapi kain kafannya kan belum dibentang kan? Nah, abang duduk dulu. Kain kafan belum dibentang. Kita susut dulu kain kafannya. Nah, geser itu bang. Geser itu semuanya. Nah, itu udah siap. Pertama, ingat cara mengkafankan. Pertama disusun terpal. Ini terpal dibeli di Al Mubarok ini, tahu? Promosi jadinya. Nah, ini kalau zaman dulu pakai tikar apa namanya? Tikar jerami, tikar pandan. Zaman dulu, kalian belum lahir. Sekarang udah ini saya. Kemudian setelah terpal ini dibuatlah dari kain kapan itu ujung kain kapan tali. Nah, talinya dari ujung kain kapan itu sebanyak 5, segini lebarnya nih. Seginilah lebarnya. Ini 1,5 meter ini untuk dadanya. Ini untuk lututnya. Pinggangnya. Ini baru untuk lututnya. Nah, ini yang 1 meter untuk pocongnya. Ini untuk ujung kakinya. Nah, jadi susun 5, kepala, dada, pinggang, lutut, kaki. Nah, 5. Setelah itu lapisan pertama. Ukuran kita ini, ukuran dewasa ini, ukurannya panjangnya kain kafan itu 2,5 meter. Lebarnya 1 meter. Lapisan pertama seperti ini, susun. Pegang bang, bantu bang. Nah, bentangkan sebelah kanan. Lapisan pertama nih, arah sana bang. Sana, sebelah sana. Kamu sini, kamu sana. Bentang. Pegang ujungnya. Yuk, kemana ini? Iya. Kalian sana angkat. Letakkan. Taruh. 1, baru 1. Yang kedua, nih lagi. Berdua. Sekarang yang kedua sebelah kiri. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Letakkan berlawanan. Nah, berlawanan. 2. Sekarang yang ketiga di tengah-tengah. Ini sama cara laki-laki, cara perempuan sama. Beda-beda tipis saja. Nah, pegang. Yang ketiga di tengah. Jadi laki-laki minimal 3 lapis, perempuan minimal 5 lapis. Tapi supaya rapi, memang laki-laki dibuat 5 saja. 5 juga, biar rapinya sama. Yang ketiga tengah. Yang ketiga tengah bang. Nah, namanya belum pernah jadi mayat. Belum pernah jadi Bilal mayat. Nah, yang ketiga tengah. Udah duduk bang. Lapis laki. Bajunya untuk perempuan 4 meter. Cara nyusunnya begini. Bentar ya. Pegang ujung aja. Ujung. Gini abang di sana. Dua-dua. Sini. Lipat dua dulu. Sini, lepas. Lepaskan. Pegang ujungnya. Caranya begini. Letakkan dia posisi di leher. Cara ngukurnya sejengkal untuk pocongnya, sejengkal wajahnya, berarti ini lehernya. Ini untuk baju perempuan, dibuatkan huruf T. Perhatikan cara membuatnya. Digunting tengah-tengah huruf T. Maka terbukalah dia begini. Paham? Nah, ini perempuan yang keempat bajunya. Kalau perempuan yang kelima, jilbabnya. Jilbab 1,5 meter ini jadi segitiga. Letakkan di sini. Nah, ini jilbabnya ditutup. Nah,
Kemudian jenazahnya udah bisa diletak. Kalau dia laki-laki, nggak ada jilbab, nggak ada baju panjang. Kalau laki-laki, ini tunggu dulu, ini perempuan tadi gini perempuan. Kalau laki-laki dia sarung, tanpa baju, tanpa jilbab. Sarung ini. Nih sarung untuk laki-laki. Sana bang, sebelah sana. Nah udah. Laki-laki yang keempat sarung, yang kelima baju. Bajunya nggak sepanjang ini, bajunya cuma 2 meter aja, sampai paha aja. Paham? Nah baik, sekarang di atasnya dikasih kapas. Inilah kapas. Di kapas begini, disusunlah di atasnya kapas-kapas sampai kaki, kapas semua. Setelah dikasih kapas susun rapi, anggaplah sudah di kapasnya. Di atas kapas kasih wangi-wangian, kapur barus kah, yang bubuk kayu candan tadi kah, kasih. Baru jenazah tadi diletakkan di sini kepalanya. Kurang turun ini. Dah naik bang, mana tadi? Naik. Naik bang. Oh diangkat. Minta diangkat rupanya. Nah, minta diangkat. Jenazahnya manja juga rupanya. Sini kepalanya. Dibanting aja, kasihan kali. Nah, tadi masih bekain. Tutup bang. Tutup dulu. Tadi kan masih bekain. Tutup lagi. Semuanya. Nah, bantulah bang. Nah, tarik sana, tutup semua dulu. Sampai di ruang kafan ini dibuka begini. Yang ditutup hanya dari itu sampai lutut. Kalau perempuan tadi begini. Diambil lagi kapas. Ini kapas, diambil lagi, disusun di dadanya. Susun ke bawah, semuanya disusun kapas. Semuanya ini ditutup kapas ini. Paham? Sudah tutup kapas semua. Kemudian kalau dia laki-laki, yang pertama kali tutup adalah sarungnya. Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Nah ini kalau laki-laki. Kalau perempuan yang pertama kali bajunya. Nah, bajunya. Setelah bajunya kalau perempuan rambutnya disisir dulu, baru dipakaikan jilbabnya. Contohnya. Setelah dijilbabkan, baru lapisan pertama dengan lapisan kedua jumpa di dada, begini. Gulung, kasih mic-nya. Gulungannya ke kanan. Talinya ditarik ke kiri. Diikat di sebelah kiri, ikatannya jangan ikat mati, ikat simpul saja. Karena nanti di dalam kubur dibuka lagi. Lanjut gulungannya turun ke pinggang. Sampai pinggang, tarik talinya, jumpakan ke kiri. Diikat di sebelah kiri. Setelah itu gulungannya turun sampai ke lutut. Tali lutut ditarik ke kiri juga. Setelah lutut, gulungannya turun sampai ujung kakinya. Ketika di ujung kaki, nah ini dicantikkan gini. Digulung, pegang bang, ini. Diikat, lepas. Setelah ujung kaki akan ditutup kepalanya, tapi tunggu dulu, karena almarhum ini punya anak, punya istri, ziarah yang terakhir.
Dipanggillah istrinya ziarah, melihat terakhir, mendoakan. Istri kedua mana istri kedua? Panggil. Istri ketiga mana tahu? Anak-anak perempuan, anak laki-laki semuanya ziarah. Ngapain Ustaz? Mendoakan, melihat. Boleh dicium Ustaz? Boleh. Apanya dicium Ustaz? 3 tempat yang boleh dicium. Kepalanya, tangannya, kakinya. Nggak usah cium-cium. Nggak usah. Itu membuat rusak susunan aja nanti tuh. Udah? Setelah semua ziarah, barulah kemudian diambil kapas lagi, tutup ke wajahnya. Pegang Bang. Karena dia duduk dia. Kalah. Baru ini ada duduk, baru ini saya. Kalau ada jenazah senyum, berarti udah bahagia dia. Dia surga, subhanallah. Reja duduk pula dia, kaget Ustaz. Udah apa-apa. Dah. Setelah dikapani, selanjutnya diapain? Jadi mandikan udah, dikapani udah. Lalu diapain? Disolatkan. Bagaimana cara nyolatkan? Mudah, nggak ada duduk, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri aja. Cukup 4 takbir, 1 salam. Coba Bang, minta tolong nih. Ada sekitar 10 orang di sini. Coba maju dulu sini. Mau menunjukkan cara sholat. Yuk Bang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nih. Cepat sini, cepat. Ustaz menunjukkan cara sholat jenazah. Boleh abang-abang ini juga boleh bantu. Ayo semua. Udah nunggu nih jenazah dan tunggu nih. Penggali kubur udah siap. Dan nelpon. Udah, susut dulu. Astagfirullah. Susut dulu sapnya. Imam 1. Abang, sini. Kamu imamnya. Kamu bagian lurus kepala. Ayo susut 3 sap. Lagi kalian buat ke belakang biar dapat 3 sap. Oke, perhatikan. Nanti imam dan makmum niatnya masing-masing. Nawa usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratun fardu kifayatin. Kalau ini imaman, ini makmuman lillahi ta'ala. Udah? Nanti takbir pertama baca Fatihah masing-masing. Takbir kedua baca selawat sampai waladhdallin. Baru takbir ketiga doa, takbir keempat doa. Takbir Bang. Takbir pertama. Allahu Akbar. Takbir. Baca apa? Al-Fatihah sampai waladhdallin. Takbir kedua Bang. Allahu Akbar. Takbir. Baca apa? Selawat sampai fil alamina innaka. Ketawa pula. Takbir Bang. Takbir. Baca apa? Allahumma gfir lahu warhamhu fihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fan. Takbir Bang. Takbir makmumnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan jadi ha. Salam ke kanan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Baru ditanya, bagaimana jenazah ini? Baik. Kaifa tashhaduna fi hadzal mayit khair? Dah, duduk. Dah selesai. Jangan. Setelah disolatkan diapain? Dikubur. Pastikan penggali kubur dah siap, diletakkan di atas kerendanya. Setelah di atas kerenda, ditutup, dipikul, dibawa jalan ke kuburan sampai kuburan. Masuk kuburan doa, salam assalamualaikum ya ahli diyar, assalamualaikum ya ahli kubur. Kalian yang ke kuburan itu, kalau bisa jangan pijak-pijak kuburan orang, jangan langkah-langkai kuburan orang, jangan duduk-duduk kuburan orang, apalagi kencingi kuburan orang, nggak boleh itu, udah bengkak itu nanti. Udah, nanti anaknya nunggu di bawah, dioper pelan-pelan, jangan dilempar 1, 2. Nanti sampai di dalam kubur dimiringkan ke kanan, gini contoh.
Miring ke kanan. Bantu sini, bantu. Pegang ini. Cepat pegang badannya. Sini kamu. Sana, sebelah sana kamu. Setelah ini dikasih tanah-tanah keras diganjal di sini. Lalu talinya ini dilepas dulu. Talinya dilepas. Wajahnya mencium liang lahat. Talinya dilepas dulu. Lepas talinya, jangan salah tarik. Nanti kita jadi terikat. Ini yang ini. Ini nih, ya. Buka, udah. Setelah dibuka-buka talinya, kemudian diambil papan disusun di atasnya. Baru diturunkan tanah. Dibuatlah gundukan kuburan, dikasih nama batasnya. Siapa namanya? Raja bin siapa, kapan lahir, kapan meninggalnya, ada tulisannya. Baru kakinya, udah selesai, ditalkinkan. Udah paham ya? Udah paham. Jadi ini raja luar biasa hari ini jadi modelnya. Jadi kita buka dulu, ntar kita buka ini. Ntar aja ya. Nih, dah selesai. Buka dulu ininya. Dah, turun Bang. Makasih Bang ya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bang Raja. Alhamdulillah. Baik, itulah 4 rukun fardu kifayah. Kalau ada hal-hal yang mau ditanya masih ada waktu. Silakan, apa yang mau ditanya silakan. Sebelum Ustaz pulang, sebelum mengejar satu lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami silakan dibantu Ustaz kita supaya cepat selesai. Oke, terima kasih buat kita semua, terutama pada guru kita yang telah memberikan materi tentang fardu kifayah dan juga secara teori dan juga praktik. Alhamdulillah ini menambah pengetahuan ilmu kita sehingga menumbuhkan semangat kita untuk mendalaminya sehingga ada bekal kita untuk bisa nanti melaksanakannya terkhusus kepada orang-orang yang kita cintai, yaitu orang tua kita. Oke, anak-anak, kesempatan ini karena guru kita mau berangkat, mau melaksanakan tugas seperti ini juga di tempat yang lain, maka kami sampaikan kepada kita semua, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanya terkait dengan mematikan ataupun hal-hal yang lain. Silakan. Difasilitasi mic-nya, panitia. Beri mic dulu ke panelnya. Mic. Satu lagi. Perempuan siap-siap. Siap-siap jadi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky dari kelas 11 TKB 1. Saya mau bertanya nih, semisalnya dia itu jenazah dari luar negeri mau dibawa ke Indonesia, itu kan ada namanya SOP supaya jenazah itu ada SOP-nya supaya jenazah itu diformalin terlebih dahulu. Bagaimana cara perawatan jenazahnya dalam proses pemandiannya itu? Terus jenazah yang mati ketabrak badannya sudah terpisah itu dimasukkan ke dalam peti, di kafani, dikuburkan bersama kafan dan peti, atau petinya dibuka. Terima kasih. Super sekali. Tepuk tangan. Ini tukar.
Oke, untuk perempuan satu lagi. Itu sana. Oke, silakan. Coba Heret, Mahir. Ada satu lagi dan boleh kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, saya pernah dengar Ustaz. Jadi mayat yang sudah mati syahid tidak boleh dimandikan dan juga dikafankan. Apakah benar Ustaz? Apa alasannya? Kenapa tidak boleh dimandikan ataupun dikafankan? Coba ulang. Saya pernah dengarkan Ustaz. Jadi mayat yang dia mati syahid itu tidak boleh dimandikan dan juga dikafankan. Apakah benar? Apa alasannya kenapa tidak boleh dimandikan ataupun dikafankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Spesifiknya nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indonesia dari kelas 11 BC1. Saya bertanya, saya pernah dengar kalau orang bagi perempuan yang lagi sedang haid atau berhalangan itu tidak boleh mengambil jenazah dan tidak boleh mengukur atau Oke. Thanks for dulu. Oke. Ada 4 pertanyaan yang mungkin dijawab. Pertama, antar luar negeri bagaimana prosesnya, apakah bentuknya diformalin gitu ya. Yang kedua, apakah peralatan itu doseran dikumpulkan juga atau akan ada di dalam kasus-kasus. Lalu yang ketiga, apa tadi? Syahid. Mati syahid, kenapa? Apa alasannya? Gitu. Oke, mungkin ini bisa dikatakan tadi. Baik, ya masalah haid terakhir. Terkait jenazah yang harus dikembalikan ke asal keluarganya di luar negeri. Pada dasarnya dalam Islam itu siapapun orangnya, ketika dia seorang muslim, dia meninggal di suatu tempat, di tempat manapun, luar negeri manapun, ketika dia meninggal, hukum dasarnya dia tetap dikuburkan di tempat itu. Di mana dia meninggal, dia dikubur di situ. Hukum dasarnya. Tapi di tengah masyarakat kita ada keluarga, ada jenazah yang sebelum meninggal berwasiat, ada permintaan keluarga, ada tanah wakaf. Maka ini yang menjadi kemudian dibolehkan, tapi dilihat situasi jarak waktunya. Kalau sampai berhari-hari itu tidak dibenarkan. Kalau masih dalam tempo 24 jam itu masih dibolehkan balik syarat sudah ada pesawat. Sehingga yang sering terjadi yang sudah lewat sampai 24 jam 1 hari itu yang dikasih formalin tadi. Sebenarnya dalam Islam tidak ada jenazah umat Islam meninggal dikasih formalin. Berbeda dengan agama lain. Mereka dikasih formalin, dikasih dasi pakai jas kan gitu kan. Kalau kita dikasih tempo 24 jam paling lama. Sempat atau tidak disesuaikan. Nah, kalau ternyata meleset waktunya lewat dari 1 hari, maka kondisi darurat dikasih hal-hal yang tidak mengundang bau berlebihan, itu tadi kapur baru dan sebagainya. Tidak harus sampai diformalin, kecuali seperti jenazah yang membahayakan, ada virusnya, ada harus dijaga dan harus dihindari, maka itu harus ada penanggulangan lewat formalin tadi, situasi kondisi. Kemudian jenazah yang
tidak normal. Kecelakaan tadi ya. Kecelakaan itu lihat bentuk kecelakaan jenazahnya. Kalau hanya sekedar berdarah ringan, tinggal lihat kalau di daerah bawah, leher ke bawah itu kalau ada luka orang meninggal itu darahnya udah beku. Tapi kalau dari bagian kepala ini mau gimana pun darahnya tetap kental, tetap keluar nanti ketika dimandikan tuh mau darah itu keluar. Kalau luka ringan, hempasan atau pukulan atau luka kecil. Tapi kalau sudah parah sampai kakinya lepas atau tangannya lepas atau kepalanya lepas, nah itu ikhtiar pertama dicari dulu kakinya yang lepas tadi. Dicarilah. Saya pernah ngalamin itu. Dicari, tes. Dicari ternyata nggak jumpa. Akhirnya dimandikanlah jenazah tanpa kaki, dikapankan, disolatkan, dikuburkan tanpa kaki. 2 hari kemudian jumpa kakinya. Diantar ke rumah Pak Ustadz, ini kaki Pak Ustadz jumpa nih. Macam mana hukum kakinya? Kakinya itu dimandikan, kakinya dikapankan, tapi nggak disolatkan lagi, langsung dikuburkan. Kuburnya pun nggak harus dibongkar, disambung ke kakinya, enggak. Boleh di sampingnya, boleh di tempat lain, yang penting ditanam, dikubur. Itu kalau kakinya. Kalau yang jumpa hanya kakinya, badannya hilang semua, kakinya yang diurus, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi kuburannya jangan sebesar kaki, kuburan sebesar kuburan lah. Nah, itu kalau bagian-bagian. Tapi kalau hancur lebur, tak nampak kepala, tak nampak kaki, tak nampak perut, tak nampak badan, daging-daging tinggal. Kan ada gitu kan? Gimana Ustaz? Daging itulah yang disiram-siram gitu, tanpa disentuh. Kemudian setelah disiram, itu dimasukkan ke dalam plastik, boleh. Nah, itu dikapas, lalu dikapan, itu disolatkan, dikuburkan. Ini hal-hal. Tapi soal teknisnya nanti lain waktu kita buatlah. Teknik cara mandikan jenazah yang luka berdarah. Yang kedua tadi terkait jenazah yang apa tadi? Yang syahid. Ustaz, apa alasannya kenapa nggak dimandikan, nggak dikafankan? Pertama itu yang Rasulullah lakukan kepada para sahabat yang mati syahid, tidak dikafankan, tidak dimandikan. Pakaian perangnya menjadi saksinya di akhirat. Jadi luar biasa mulianya orang mati syahid. Dimuliakan darahnya dimuliakan menjadi saksi. Karena itu syahid fid dunya wal akhirah, berjihad medan perang. Ya. Yang ketiga tadi tentang wanita haid ya. Wanita haid pada dasarnya, hukum dasarnya boleh memandikan, boleh memangku, ikut memandikan. Dasar hukumnya. Tapi apabila mendatangkan mudarat dengan memandikan itu, keluar fitnah jadinya. Memandikan jenazah ibunya, dia dalam keadaan haid, dia memangkunya, ibunya nggak ada luka, nggak ada darah. Ini darah apa ini yang keluar ini? Darah siapa ini? Ternyata darah haid, jadi fitnah, jadi aib bagi orang yang haid, kan nggak baik. Tapi hukum dasarnya boleh. Bahkan ada seorang anak, dia masih Kristen, ingin ikut memandikan ayahnya, boleh. Dia namanya ikut menyiram. Seperti tadi dipanggil satu, belum diwudukan dipanggil, boleh. Nah, dia mau berbakti. Tapi untuk menjaga yang haid jangan ikut memangku, nyiram aja nanti dipanggil sebentar, dah keluar lagi. Gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Apakah masih ada waktu lagi? Aduh, mau gerak saya. Apa di jalan Gunung Arca. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan materinya, sudah dipraktek dan juga menjawab pertanyaan kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan keberkahan kepada kita, menambah pengetahuan kita, menjadi amal jariah buat diri kita dan juga kepada kita semua yang ada di sini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Jika kita mendapatkan ilmu, sebaiknya juga kita mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kami beri demikianlah kepada Ustaz yang mengucapkan terima kasih yang telah memberikan materi kami sehingga sampai hari yang kedua hari ini. Jadi dari Allah yang katsiran, mudah-mudahan guru kami sehat walafiat juga selamat sampai tujuan menuju tempat praktek ataupun menuju materi yang berikutnya. Nanti jangan berkecil.
Cipati ya. Iya. Aman itu. Karena dari sekolah. Iya Pak. Ada Pak. Oke, Ustaz. Syukur berkah. Sehat walafiat. Ustaz pamit duluan ya. Assalamualaikum.